Jumpa lagi dengan OTM Channel. Kali ini kita akan coba membahas bagaimana ciri-ciri virus, kemudian strukturnya, cara perkembangbiakannya, lalu apa peranannya bagi manusia. Oke, mari kita mulai. Sejarah virus dimulai ketika seorang ilmuwan Jerman yang bernama Adolf Meyer menemukan bintik-bintik putih pada daun tembakau. Ketika itu dia menduga itu disebabkan oleh bakteri. Nah, kemudian pada tahun 1892, seorang ilmuwan Rusia yang bernama Dmitri Ivanovsky menyebutkan bahwa penyebab daripada bintik-bintik putih pada daun tembakau tersebut lebih kecil dari bakteri. Namun dia belum memberikan apa nama dari penyebab bintik-bintik putih tersebut. Lalu pada tahun 1897, seorang ilmuwan dari Belanda, Martinus Bijzenring, mengatakan bahwa penyebabnya adalah virus. Dan virus itu adalah metaorganisme yang ukurannya lebih kecil dari bakteri. Kemudian pendapat Martinus Bijzenring ini diperkuat oleh ilmuwan dari Amerika Serikat yang bernama Stanley Wendell yang berhasil mengkristalkan TMV atau tobacco mosaic virus yang ternyata itu adalah merupakan penyebab terjadinya bintik-bintik putih pada daun tembakau. Selanjutnya mari kita lihat apa ciri umum dari virus. Yang pertama, ukurannya berkisar 20-300 milimikron, jadi kecil sekali. Kemudian bentuknya ada yang seperti huruf T, batang, bola, jarum, dan lain-lain. Virus tidak memiliki protoplasma, jadi virus bukanlah sebuah sel atau non-seluler. Virus bersifat parasit obligat atau parasit sejati, jadi dia tidak bisa hidup tanpa ada inangnya untuk menumpang. Virus hanya memiliki satu asam inti, yaitu ADN saja atau ARN saja. Virus tubuhnya dilindungi oleh kapsid, sehingga dia berbentuk kapsul, dan ini berperan sebagai kepalanya. Kapsid pada virus terdiri dari unit-unit kecil berupa protein yang kita sebut namanya kapsomer. Ciri berikutnya, virus dapat dikristalkan, dan inilah yang membuat virus memenuhi ciri sebagai benda mati. Kemudian di sisi lain virus juga bisa memperbanyak diri atau melakukan proliferasi, tapi hanya pada jaringan hidup. Nah, dengan adanya ciri dapat dikristalkan dan dapat memperbanyak diri ini yang menyebabkan virus disebut sebagai metaorganisme atau makhluk peralihan dari benda mati ke makhluk hidup. Nah, kemudian virus ukurannya lebih kecil dari bakteri sehingga dia dapat lolos melalui filter bakteri. Oke, selanjutnya mari kita lihat struktur dari sebuah virus. Ini adalah bakteriofag atau fag. Ini adalah virus yang khusus menyerang bakteri. Nah, yang bagian paling atas itu adalah kepalanya, itu sering disebut namanya kapsid. Kemudian di dalam ada materi genetik berupa ADN atau ARN. Di bawahnya ada kolar atau lehernya. Kemudian ada selubung atau badan virus yang dibangun dari senyawa protein. Lalu yang berikutnya ada papan dasar. Di bawahnya ada alat untuk penetrasi, yaitu alat untuk menyerang mangsanya atau inangnya. Kemudian yang seperti kaki ini adalah bulu ekor. Ini alat untuk melekatkan diri pada permukaan dinding sel bakteri. Oke, mari kita lihat bagaimana virus menyerang bakteri. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana cara reproduksi virus. Di sini kita ambil contohnya bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri. Nah, yang pertama daur litik atau daur lisis. Daur ini adalah daur yang membuat inangnya atau hospes dari virus itu lisis atau pecah. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, nomor 1 itu virus akan menempel pada permukaan dinding sel bakteri. Ini kita sebut namanya langkah absorpsi. Kemudian langkah yang kedua, penetrasi. Jadi melalui alat penetrasinya yang terletak di bagian ekor, virus akan memasukkan atau menyuntikkan asam intinya ke dalam sel bakteri. Kemudian yang ketiga, selanjutnya asam inti virus akan mengambil alih fungsi dari asam inti bakteri. Dan semua kegiatan di dalam tubuh sel bakteri akan dikendalikan oleh virus. Ini kita sebut namanya eklifase. Lalu langkah yang keempat,
adalah sintesis, yaitu memproduksi bahan-bahan atau spare part pembentuk tubuh virus. Selanjutnya yang kelima, replikasi, yaitu pembentukan virus-virus baru. Dan yang keenam, lisis, ya. Jadi tubuh bakteri penuh dengan virus-virus baru dan akhirnya pecah. Dan pada proses ini virus-virus baru keluar dan siap menyerang sel-sel bakteri yang lain. Baik, selanjutnya mari kita lihat daur lisogenik. Daur lisogenik ini adalah daur reproduksi virus tipe yang kedua. Pada daur ini, hospes atau inangnya tidak pecah. Tetapi pada fase-fase tertentu, dia juga bisa akan mengikuti fase litik. Mari kita lihat untuk lebih jelasnya. Untuk langkah yang pertama, itu sama dengan daur litik. Jadi, virus melakukan absorpsi dulu, yaitu menempel pada permukaan dinding sel bakteri. Kemudian langkah yang kedua, penetrasi. Virus menyuntikkan asam intinya ke dalam sel bakteri. Langkah yang ketiga, penggabungan atau fusi. Jadi dalam langkah ini, asam inti virus tidak mengambil alih fungsi asam inti bakteri, tetapi berfusi atau bergabung menjadi satu, yang disebut namanya profek. Kemudian langkah yang keempat, pembelahan. Jadi pada fase ini, ketika sel bakteri membelah, maka profek pun ikut membelah. Jadi terbentuklah bakteri-bakteri baru dan juga virus-virus baru. Lalu langkah yang kelima, pemisahan. Nah, pada masa-masa tertentu, profek ini berpisah. Ya, jadi dia akan melepaskan diri dari penggabungan dari sel-sel bakteri. Ini bisa diakibatkan oleh kondisi lingkungan yang tidak mendukung, sehingga kestabilan dari profek itu berubah. Dan langkah yang keenam, sintesis. Nah, ini kembali mengikuti daur litik. Pada fase ini, virus akan membentuk kembali spare part atau bagian-bagian tubuhnya dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di dalam sel bakteri. Kemudian pada langkah yang ketujuh, perakitan. Nah, di sini virus melakukan perakitan, yaitu membentuk tubuhnya dengan menggunakan protein-protein yang ada di sel bakteri. Dan langkah yang kedelapan, lisis. Jadi di sini tubuh bakteri penuh dengan virus-virus baru, kemudian pecah, dan virus-virus baru keluar siap menyerang sel-sel bakteri yang lain. Selanjutnya mari kita lihat klasifikasi virus. Yang pertama, menurut jenis asam intinya, virus kita bagi jadi dua. Yang pertama, asam intinya DNA. Contohnya misalnya papilomavirus, herpes, virus Ebola, dan adenovirus. Kemudian virus yang tipe asam intinya RNA. Contohnya misalnya virus hepatitis, polio, paramyxovirus, influenza, atau HIV atau retrovirus. Klasifikasi berikutnya menurut hospes atau sel inangnya. Yang pertama, sel inangnya bisa berupa bakteri, contohnya misalnya bakteriofag atau fag. Kemudian yang kedua, tumbuhan, contohnya misalnya TMV, Tobacco-mosaic virus yang menyerang daun tembakau, CVPD menyerang tanaman jeruk, dan virus tumoro menyerang tanaman padi. Kemudian yang ketiga, hewan, contohnya misalnya NCD atau Tetelo, ini menyerang ayam. Rabies ini bisa menyerang hewan ternak berupa anjing. Kemudian yang keempat, manusia. Contohnya misalnya bisa menyebabkan influenza, retrovirus, kemudian Ebola, herpes, hepatitis, campak, DBD, polio, trakoma, cacar, kanker, rabies, gondong, SARS, corona, dan lain-lain. Nah, kemudian apakah peranan virus bagi kehidupan manusia? Secara umum sebenarnya virus ini lebih banyak mudaratnya atau bahayanya, karena virus itu sendiri berasal dari kata virion yang artinya racun. Namun ada satu sisi yang kita bisa manfaatkan dari sifat virus ini. Yang pertama, kita bisa gunakan dia sebagai bahan untuk membuat vaksin, yaitu virus yang sudah dilemahkan. Fungsinya untuk merangsang pembentukan antibodi di dalam tubuh kita. Kemudian sifat merusak dari virus kita bisa manfaatkan dalam teknologi mutasi atau rekayasa genetika, sehingga akan dihasilkan varietas-varietas unggul. Kemudian yang merugikan, nah ini adalah virus yang memiliki virulensi atau daya racun yang tinggi, sehingga bisa
menyebabkan penyakit-penyakit, baik pada manusia, kemudian pada hewan maupun tumbuhan. Dan juga bisa menyebabkan matinya bakteri-bakteri atau flora-flora usus yang menguntungkan bagi tubuh kita. Oke adik-adik, inilah peranan virus bagi kehidupan kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, salam sehat, dan tetap semangat. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.